membaca Al-Quran, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Rasa TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada program kajian kitab fikih Asmaul Husna bersama Ustadz kita, Abu Yahya Badrul Salam Hafizahullah Ta'ala, yang disiarkan langsung dari kediaman beliau di Celenggu, Bogor. Alhamdulillah, Ustadz sudah bergabung dengan kita. Kepada Ustadz, kami persilakan. Faliyatafaddal ya Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu fikih Asmaul Husna, dan kita masuk kepada pembahasan taksim asma'illah min haitsu ad-dalalah. Pembagian nama-nama Allah dilihat dari sisi penunjukannya. Kata beliau, Inna minal qawaid al-mufidah fi babi fahmil asma'il husna annaha min haitsu dalalatuha tanqasimu ila qismain. Sesungguhnya di antara kaidah-kaidah yang bermanfaat dalam bab memahami al-asma'ul husna dari sisi dalalahnya. Apa itu dalalah? Itu ya makna yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Dan qasimu ila qismain, itu terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, madalla ala sifatin muta'addiyah wal fi'li al-muta'addi, yaitu yang menunjukkan kepada sifat muta'addiyah. Muta'addiyah itu artinya membutuhkan objek. Wal fi'lul muta'addi, di mana kata kerja atau fi'il yang muta'addi, yang membutuhkan objek. Wa ma yata'adda atharuhu fa'iluhu wa yatajawazu ila al-maf'uli bih. Itu ya yang disebut dengan fi'il muta'addi adalah yang pengaruh dari perbuatannya itu sampai kepada objek atau maf'ul bih. Walidzalika yuqalu al-fi'lu al-mujawiz. Makanya fi'il muta'addi disebut juga dengan fi'il al-mujawiz. Ya. Nah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang berasal dari fi'il muta'addi tadi, yaitu yang membutuhkan kepada objek. Kata beliau, wa makana minal asma'i kadzalik fa inna yatadhamman thalathata umur. Maka nama-nama Allah yang berasal dari fi'il-fi'il yang membutuhkan objek, maka ini mengandung tiga perkara. Apa saja? Al-awwal, thubutu dzalikal ism lillahi azza wa jalla. Itu penetapan nama tersebut untuk Allah. Atsani, thubutu sifah allati tadhammanaha lillahi azza wa jalla. Itu penetapan adanya sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah azza wa jalla. Atsalis, yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Itu penetapan hukumnya dan konsekuensinya. Ya. Contoh, ya, daripada nama Allah yang memiliki atau menunjukkan kepada sifat muta'addiyah. Contoh adalah As-Sami', nama Allah As-Sami', yaitu maha mendengar. Dari kata sami'a yasma'u, yaitu mendengar. Dan yang namanya mendengar pasti membutuhkan kepada apa? Objek.
Maka kata beliau yatadhamman itsbat as-sami' isman lillahi ta'ala. Maka nama Allah As-Sami' menunjukkan kepada apa? Yang pertama menunjukkan kepada nama. Bahwa nama Allah itu As-Sami'. Yang kedua menunjukkan kepada sifat, yaitu sifat sama', yaitu mendengar. Yang ketiga yaitu menunjukkan kepada isbat hukmi dzalika wa muqtadah wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Itu menetapkan hukumnya dan konsekuensinya. Apa itu? Bahwasanya Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang rahasia, mendengar yang tersembunyi, mendengar yang apalagi yang keras. Ya. Kalau yang sangat tersembunyi saja Allah mendengar, maka Allah pun mendengar yang lebih yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir." Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu atau menjidalmu tentang suaminya. Dan ia mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, berarti As-Sami' termasuk nama Allah yang mengandung sifat muta'addiyah. Kenapa? Karena berasal dari fi'il muta'addi, yaitu sami'a. Apa itu fi'il muta'addi? Itu kata kerja yang membutuhkan kepada apa? Objek. Maka yang seperti ini menunjukkan kepada tiga perkara tadi. Yang pertama kepada nama, yang kedua kepada sifat yang terkandung dalam nama tersebut, yang ketiga yaitu hukum dan konsekuensinya. Contoh lain, itu Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Dari kata rahima, yarhamu rahmatan. Ya. Nah, yang namanya menyayangi itu adalah fi'il atau pekerjaan yang membutuhkan kepada objek. Kata beliau, wa kadzalika ismuhu rahim, yatadhamman itsbat ar-rahim isman lillahi ta'ala wa rahmata sifatan lah wa itsbat hukmi dzalika wa muqtadah wa huwa annahu yarhamu man yasha. Berarti ya sifat nama Allah Ar-Rahim ini menunjukkan kepada tiga. Yang pertama itu menunjukkan kepada nama Allah Ar-Rahim. Yang kedua menunjukkan kepada sifat Allah, yaitu bahwa Allah Maha Penyayang. Dan yang ketiga menunjukkan kepada hukum dan konsekuensinya, yaitu Allah menyayangi atau merahmati siapa yang Allah kehendaki. Wa hakadha yuqal fi jami'il asma' allati min hadan naw. Demikian pula seluruh nama-nama Allah yang mengandung sifat muta'addiyah tadi. Ya, seperti Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki, Al-Karim, yang Maha Dermawan, ya, Wal-Basir, yang Maha melihat, Wal-Bari, yang menciptakan, Al-Khaliq, ya, yang membuat, atau menciptakan, Al-Bari, yang membuat, Al-Musawwir, yang menggambar, Al-Hafidh, yang menjaga, Ar-Rabb, yang memiliki, Al-Qayyum, Ar-Ra'uf, Al-Fattah, Al-Afu, Wal-Latif. Ini yang pertama. Ya. Apa itu yang pertama? Yaitu nama Allah yang mengandung sifat muta'addiyah, yang memerlukan kepada objek. Al-Qismu Tsani, sekarang yang kedua, ma dalla ala sifatin lazimah. Itu yang menunjukkan kepada sifat lazimah, itu yang tidak memerlukan objek. Wa huwa ma la yata'adda atharu fa'ilahu wa la yatajawazu ila al-maf'uli bi. Ya. Jadi sifat lazimah itu adalah yang tidak membutuhkan kepada objek. Intinya begitu. Oleh karena itu disebut juga dengan fi'il ghairul mujawiz. Maka ini mengandung dua perkara. Yang pertama apa? Yaitu
menetapkan nama untuk Allah. Yang kedua apa? Menetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Kalau yang pertama, yang jenis pertama tadi menunjukkan kepada tiga ya. Menunjukkan nama Allah, kemudian yang kedua menunjukkan kepada sifat yang terkandung dalam nama tersebut, dan yang ketiga yaitu ya menetapkan hukum dan konsekuensinya. Adapun untuk jenis yang kedua ini, yang ketiga tidak ada. Ya. Contoh misalnya nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup. Maka menunjukkan kepada nama Allah yang pertama. Yang kedua menunjukkan kepada sifat Allah yaitu Allah yang hidup. Contoh lagi misalnya Al-Azim yang Maha Besar. Menunjukkan kepada nama Allah Al-Azim dan kepada sifat Al-Azamah ya, yang apa keagungan. Ya. Dan juga yang lainnya contoh Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Ahad, Al-Qawi, Al-Matin. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid jilid 1 halaman 170, al-ismu idza utliqa alaihi jaza an yashtaq minhu al-masdar wal fi'l. Isim, nama, apabila dimutlakan padanya maka boleh diambil ya darinya ya berbentuk masdar ataupun fi'il. Fayukhbar bihi anhu fi'lan wa masdaran, sehingga diberikan khobar ya tentangnya berupa fi'il atau masdar. Contoh misalnya As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Dimutlakan juga untuk sifat Allah yang mendengar, melihat, dan kuasa. Wa yukhbar anhu bil af'al min dhalik, dan dikabarkan dengan perbuatan. Contoh Allah berfirman, qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Ya, faqaddarna fani'mal qadirun. Faqadarna fani'mal qadirun. Maka kami pun menakdirkan. Dan sesungguhnya kami adalah sebaik-baik ya yang menentukan. Hada in kana al-fi'lu muta'addiya. Ini kalau fi'ilnya membutuhkan objek. Fa in kana laziman lam yukhbar anhu bih. Tapi kalau fi'ilnya itu tidak membutuhkan objek, maka tidak perlu dikhobari dengannya. Contoh misalnya al-hayy. Ya. Bal yutlaqu alaihi al-ism wal masdar dun al-fi'l fala yuqal hayya. Maka yang seperti ini kata beliau dimutlakan padanya isim dan masdar, bukan fi'il. Ya. Maka tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan fi'il hayyallah. Tidak. Ya. Ini akal Islam azan ya Allah wa ya. Jadi ini jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua adalah isim yang mengandung sifat lazimah, artinya tidak membutuhkan kepada apa? Objek. Maka itu menunjukkan kepada dua perkara saja. Yang pertama kepada isim nama Allah. Yang kedua yaitu kepada sifat. Ya. Kemudian kata beliau, wa min al-qawaid al-mufidah fi fiqh al-asma' al-husna anna al-isma min asma'i subhanahu lahu thalathu dalalat. Dan di antara kaidah yang bagus juga dalam memahami asma'ul husna bahwa isim atau nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tiga penunjukan, tiga dalalah. Apa itu? Yang pertama dalalatun ala dzat wasifah bil mutabaqah. Itu menunjukkan kepada zat dan sifat sekaligus bil mutabaqah. Mutabaqah artinya ya berkesesuaian. Wa dalala ala ahadihima bit tadammun, dan menunjukkan kepada salah satunya baik zat ataupun sifat ya dengan tadammun. Tadammun itu artinya yang terkandung padanya. Wa dalalah ala sifatil ukhra bil luzum, dan juga menunjukkan kepada sifat yang lain ya bil luzum dengan konsekuensi. Maksudnya bagaimana? Contoh misalnya nama Allah Al-Hayy.
Maka ia menunjukkan kepada pertama zat Allah. Yang kedua menunjukkan kepada sifat ya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Atau menunjukkan kepada zat saja, atau menunjukkan kepada sifat saja. Atau dan yang ketiga ya, menunjukkan kepada sifat lain. Itu bahwa Allah maha hidup. Berarti konsekuensi hidup apa? Konsekuensi hidup berarti dia punya kemampuan, kudrah. Dia mendengar, dia melihat, dia berilmu. Dan yang lainnya dari konsekuensi dari kehidupan. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada tiga tadi. Yang pertama yaitu mutabaqah, ya kesesuaian, yaitu menunjukkan kepada dua sekaligus, yaitu zat dan sifat. Yang kedua itu tadammun, itu menunjukkan kepada sifat saja atau menunjukkan kepada zat saja. Ya, salah satu dari dua tersebut. Yang ketiga yaitu ya al-luzum, ya, yaitu sifat lain yang merupakan konsekuensi dari sifat atau nama tersebut. Kata beliau, wadalatul mutabaqah ya dalatul lafaz ala kamili ma'na. Apa sih yang dimaksud dengan mutabaqah? Tadi kita sudah sebutkan mutabaqah. Apa sih mutabaqah? Ya. Kata beliau yaitu penunjukan sebuah lafaz kepada maknanya yang sempurna. Ya karena apa? Contoh misalnya al-hayy yang maha hidup. Menunjukkan kepada dua, kepada sifat itu yang maha hidup dan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nama tidak akan lepas dari apa? Zat. Ya. Wa dalatul tadammun hiya dalatul lafz ala ba'dhi ma'na. Sedangkan tadammun itu penunjukan lafaz kepada sebagian maknanya saja. Itu namanya tadammun. Ya. Contoh tadi al-hayy yang maha hidup. Dia menunjukkan kepada sebagian maknanya. Apa itu? Itu bahwa Allah maha hidup atau kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalalatul luzum, ya, luzum itu apa tadi sudah kita sebutkan, yaitu menunjukkan kepada konsekuensi kepada sifat lainnya yang ditunjukkan oleh ya nama tersebut. Nah, ini termasuk kaidah yang bagus ya. Contoh misalnya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq. Al-Khaliq menunjukkan kepada apa? Secara mutabaqah, itu kepada zat Allah dan kepada sifat bahwasanya Allah pencipta. Ataupun secara tadammun apa? Menunjukkan kepada sebagian yang antara dua tadi. Kalau tidak menunjukkan kepada zat, maka menunjukkan kepada apa? Sifat. Kalau luzum berarti apa? Ya. Yang namanya menciptakan konsekuensinya kepada sifat lain, apa itu? Ilmu. Di mana Allah menciptakan sesuatu tidak lepas dari ilmu. Ya, yang meliputi segala sesuatu. Ikhwata Islam, kata beliau min al-qaid al-mufidah aydan fi hadzal bab an asma' Allahil husna kullaha mukhtassah billahi azza wa jalla. Di antara kaidah yang bermanfaat juga dalam bab ini, bahwa nama-nama Allah yang husna itu semuanya khusus untuk Allah saja. Ya, nama-nama Allah yang husna itu semuanya hanya khusus untuk Allah saja. Fa'idhafatuha ilahi ta'ni ikhtisasuhu biha. Ya, ketika diidhafahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka itu menunjukkan itu khusus hanya untuk Allah saja. Fa'allahu subhanahu kamalul mutlaq. Kenapa? Karena kata beliau, bagi Allah lah kesempurnaan yang mutlak. Ya. Maka dari itu sebuah nama apabila dimutlakan dan itu memang mengandung ya makna yang sangat kuat dan tinggi dan mulia, maka itu yang disebut dengan al-asmaul husna.
Dan Asmaul Husna, ya, artinya apa? Itu balighatun ya fil husni lahu. Itu yang telah sampai kepada derajat kesempurnaan dalam kebagusannya. Maka yang seperti ini tentu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim nama Allah. Apabila dimutlakkan secara sempurna bahwa Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang dengan kasih sayang yang sempurna, hanya milik Allah saja. Kalau manusia disifati rahim, ya disifati rahim juga penyayang. Ya, tapi yang nama ya, penyayangnya manusia itu tidak sempurna, saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa minal qaid al-mufidah wa yadullu bidzalika, yang menunjukkan kepada kaidah tadi, itu firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Milik Allah lah al-asmaul husna. Ya. Allah juga berfirman lahul asmaul husna, milik Allah lah al-asmaul husna. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan jar dan majrur. Allah mengatakan lillahi. Allah tidak mengatakan al-asmaul husna lillahi. Tapi Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna. Mendahulukan kata lillah dulu. Dan ini dalam bahasa Arab ya memberikan makna apa? Qasr, pembatasan. Artinya qasru kamalil husna ya ats-tsabit li asma'i subhanahu wa alaihi subhanahu ta'ala. Ya. Artinya membatasi kesempurnaan untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya milik Allah saja, tidak untuk yang lain. Nah, bagaimana? Boleh nggak sekarang kata beliau memberikan nama kepada manusia dengan nama-nama Allah? Kata beliau, fal amru fi hadza yakunu ala wajhain. Ini ada dua sisi. Al-awwal ma kana min asma'illahi ya alaman mukhtassan bi subhanahu wa ta'ala. Itu nama-nama Allah yang memang khusus untuk Allah, tidak untuk yang lain. Contohnya nama siapa? Allah. Contohnya Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Fala yajuzu tasmiyatu ghairihi bih, maka yang seperti ini tidak boleh diberikan nama kepada manusia. Kenapa? Karena semua ini hanya untuk Allah saja. Ya, Allah Ar-Rahman yang dipenuhi oleh rahmat, Al-Khaliq pencipta, Al-Bari ya apa namanya pencipta juga sebetulnya, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Maka ini semua nama-nama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk manusia. Kata beliau, li'anna musammahu mu'ayyan la yaqbalu syarikah. Karena apa? Karena yang diberi namanya itu satu tertentu saja, tidak menerima persekutuan. Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Maka contoh misalnya nama Allah, Allah dari kata al-ilah. Ya, yang artinya yang berhak disembah. Ya, hanya milik Allah. Ar-Rahman menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan rahmat Allah yang rahmatnya meluasi segala sesuatu, dan ini ya. Al-Khaliq, apa itu Al-Khaliq? Itu yang menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan ini hanya untuk Allah saja. Al-Bari man yujidu syai'a bari'an minal 'aib. Adapun Al-Bari itu yang menciptakan sesuatu ya tanpa aib. Dan ini hanya untuk Allah saja, tanpa yang lainnya. Wadzalika la yakunu illa minallahi azza wa wahdahu wa fala sama bi illallah. Maka nama-nama tersebut
hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Al-Qayyum artinya apa? Al-Qayyum itu yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ini hanya untuk Allah saja. Karena makhluk membutuhkan yang lain, sedangkan Allah tidak butuh. Hadha an-naw' min al-asma' yamtani'u tasmiyatu ghairihi bi syai'in minha. Maka nama-nama Allah seperti ini tidak boleh diberikan kepada siapa? Makhluk. Ya. Atsani yang kedua, makana min al-asma' lahu ma'nan kulli tatafawat fi afraduhu. Yaitu makna atau nama-nama Allah yang memiliki makna yang bersifat global. Namun individunya berbeda-beda. Contoh misalnya Al-Malik, Raja, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka yang seperti ini boleh tidak menamai yang lain? Kata beliau boleh. Fayajuzu tasmiyatu ghairihi biha. Faqad sammallahu nafsahu bihadil asma wa sama ba'da ibadi biha. Di mana Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut dan menamai sebagian makhluknya dengan nama tersebut. Contoh, Allah berfirman, qalat imra'atul aziz, berkatalah istrinya Al-Aziz. Al-Aziz di sini untuk ya pemimpin Mesir pada waktu itu. Nama Allah Al-Aziz, ya. Ya. Pemimpin Mesir ya dinamai Al-Aziz juga saat itu. Ya. Berarti boleh. Ya, kenapa? Karena tidak menunjukkan kepada makna yang pertama tadi, yang kalau yang pertama itu memang khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Contoh lagi, Allah menyifati dirinya mutakabbir, yang maha sombong. Dan Allah menyifati sebagian makhluknya dengan orang-orang yang sombong. Allah berfirman, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menstempel hati ya orang yang sombong, ya lagi angkuh. Dan apakah berarti sama? Tidak sama. Sombongnya Allah Subhanahu wa taala memang Allah menyombongkan diri, tapi Allah tidak Subhanahu wa ta'ala bukan apa sifat-sifatnya, masih tidak berhak apalagi bersombong pada ayat-ayat Allah. Tentu dua maknanya sangat berbeda ya. Maka kata beliau, fahadha huwa shawabul qaul fi hadhil mas'alah. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini ya. Jadi kapan seseorang kapan sebuah nama Allah boleh diberikan kepada makhluk dan kapan nama Allah hanya untuk Allah saja? Perhatikan tadi. Bahwasanya itu ada dua macam. Yang pertama yang memang maknanya hanya untuk Allah saja. Seperti tadi Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Ya. Yang kedua yang memang nama Allah itu, nama tersebut ya mengandung makna yang sifatnya itu relatif. Ya, bertingkat-tingkat. Maka yang seperti ini boleh ya untuk diberikan nama kepada makhluk. Kata beliau, wa mimma yaltahiqu bihadza anna al-wajib tijah asma'illah ihtiramuha wa mura'atul adabi wa nahwiha. Dan di antara hukum yang harus dipahami bahwa kewajiban setiap kita adalah ya terhadap nama-nama Allah, yaitu memuliakannya dan memperhatikan adab terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama Allah yang itu khusus untuk Allah, kalau diberikan kepada manusia berarti nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yusama ahadun bismin fihi naw'un musyarakatin lillah fi asma'i. Tidak boleh seorang pun diberikan nama yang menunjukkan kepada persekutuan dia dengan Allah dalam nama tersebut. Contoh misalnya qadil qudah, qadinya para qadi, hanya untuk Allah. Malikul muluk,
raja di raja hanya untuk Allah, hakimul hukam, hakimnya para hakim hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk ya makhluknya. Maka ini tidak boleh diberikan nama kepada manusia di tauhid, untuk menjaga tauhid, wasyanatan li jinabi asma'illah, dan juga untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Wa daf'an li wasaili syirk, dan juga supaya ya tidak jatuh kepada apa? Kesyirikan. Iya. Sungguh dalam hadis Bukhari dan hadis Abu Hurairah, wa Nabi SAW sabda, in akhna'a ismin indallah rajulun tusamma malikul amlak. Iya. Sesungguhnya nama paling jelek di sisi Allah, seseorang menamai dirinya malikul amlak, raja di raja. Iya. Dalam riwayat Muslim dengan ada tambahan la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abu Syuraih, semoga Allah meridainya, bahwasanya Abu Syuraih tadinya kunyahnya Abul Hakam. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lah Al-Hakam. Ya, dan kepada Allah lah hukum itu dikembalikan. Maka orang ini berkata, sesungguhnya wahai Rasulullah, kaumku apabila berselisih, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan kepada mereka, yaitu hukum. Maka mereka semua ridha. Maka Nabi bersabda, bagus sekali. Famalaka minal walad, kamu punya anak tidak? Kata ya sahabat ini, punya ya Rasulullah. Anak pertama saya Syuraih, kemudian Muslim, kemudian Abdullah. Nabi bersabda, siapa ya anak yang paling tua? Syuraih. Kata Rasulullah, kalau begitu ya kunyah kamu Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan Al-Hakam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Ini sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira cukup sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas kaidah berikutnya. Nah, baik, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materi dan ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapat hidayah dan taufiknya. Kami mengundang pemirsa Rasa TV dimanapun Anda berada untuk mengirim pertanyaan dan bergabung bersama line interaktif kami di 0822 8888 6630. Sekali lagi kami mengundang Rasa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami atau layakkan pertanyaan di 0822 8888 6630. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah dari Medan mau bertanya, bagaimana penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah? Jazakallah khairan Ustadz. seorang manusia tidak boleh dan tidak berhak mengatur Allah dengan mengatakan ini sifat wajib bagi Allah, ini sifat jaiz boleh bagi Allah, ini sifat mustahil nggak boleh. Iya, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena yang lebih mengetahui tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Iya. Maka tidak boleh kita mengatur Allah dan mengatakan, ya Allah, engkau wajib punya ya sifat begini, engkau boleh punya sifat begini, dan engkau tidak boleh punya sifat begini. Ini seorang manusia yang tidak adab kepada penciptanya. Kita wajib mengimani semua sifat yang Allah beritahukan dalam Al-Quran dan hadis. Imani saja, sesuai dengan ya lahiriahnya. Jangan ditakwil-takwil, jangan dipalingkan ke makna yang lain kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkannya. Ya, maka pembatasan sifat 20 wajib bagi Allah, kemudian ada lagi sifat yang boleh, ini semua tanpa dalil sama sekali, nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis.
Ini semua bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat di belakangan, yang menunjukkan akan mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seperti itu. Mereka mengatur Allah dengan otaknya dan akalnya. Karena menurut mereka, menurut akal kami, ini 20 sifatnya wajib bagi Allah. Rupanya mereka menetapkan hanya dengan akal, bukan dengan dalil. Padahal yang lebih tahu tentang sifat Allah, Allah, bukan si hamba. Akal manusia terbatas. Ya, akal manusia terbatas, ada batasannya. Demikian Allah. Oke. Selanjutnya ada lagi nih beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukumnya menghafal nama-nama Allah dengan menggunakan nada dengan maksud agar lebih mudah menghafalnya, Ustadz? Menghafal nama Allah dengan menggunakan nada, selama nada itu tidak melalaikan, tidak terlalu dibuat-buat, ya, biasa saja, boleh nggak masalah. Ya, untuk sebatas supaya memudahkan kita untuk menghafalnya. Adapun kalau nada itu seperti nyanyian, mirip dengan nyanyian, ya kayak nyanyian keroncong misalnya, atau kayak nyanyian dangdutan misalnya, atau rock and roll misalnya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena nama-nama Allah bukan nyanyian. Bahkan Rasulullah pun juga tidak pernah menjadikan nama Allah untuk zikir. Yang Rasul ajarkan kepada kita berzikir itu dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita zikir dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Aziz, dan yang lainnya. Ya, bahkan kata Ibnu Taimiyah ini termasuk bid'ah dalam agama, wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kita bacakan. Semoga jawaban dari Ustadz dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan dari Ustadz kita yang ingin disampaikan. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, ya, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila itu mengandung sifat muta'adiyah yang memerlukan objek, itu menunjukkan kepada tiga, yaitu menunjukkan kepada nama, kemudian menunjukkan kepada sifat, kemudian menunjukkan kepada hukum dan konsekuensi. Adapun kalau nama itu tidak mengandung sifat muta'adiyah tapi mengandung sifat lazimah, maka itu hanya menunjukkan kepada dua, yaitu menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada namanya. Iya. Ini di antara kaidah-kaidah dan juga kaidah-kaidah yang sudah kita bahas tadi, ya, berupa dilihat dari tiga macam, yaitu mutabaqah, tadammun, dan luzum. Dan itu semua sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materi dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian pertemuan kita pada pekan ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.